saya dapat 6, yang 3 lepas, nomor 1 lagi di Tangerang sebetulnya ada 3 sekolah. Kemarin saya ampun cuma 2, yang 1 diminta oleh pihak tertentu ya. Ya itu tadi banyak permintaan kayak bikin jadwal pelajaran aja, minta hari dan seterusnya. Ini malah minta sekolah. Akhirnya Tangerang itu juga saya akan semua. Jadi saya 3 di Tangerang, 3 di Lebak. 3 di Lebak itu 1 Karanganyar, 4 Karanganyar dan 3 Cipanas ya. Nanti 3 Tangerang itu 4 Curug, 4 Cikupa dan 3 Cisokai. Kita namanya pun ini kelompok yang low atau kelompok yang middle, yang high atau kelompok yang estetik kan nggak kita sebut. Cuma datang saja. Ini ya, saya nggak tahu nanti apakah termasuk SMP Karanganyar nanti yang didatangin. Atau kalau bisa request ya mungkin bisa request. Siapa yang mau ingin di Monep gitu? Saya Pak itu juga lebih baik ya. Jadi nggak sulit lagi memilih sekolah yang di Monep. Jadi di bulan Februari sampai April nanti saya berdua nanti dengan orang BGP. Sekalian ikut Monep katanya. Mungkin ada instrumen yang harus diisi. Oke. Nah ini pada sekolah penggerak bisa merupakan jadwal pelaksanaan kunjungan lapangan dengan BGP dan sekolah yang didampingi biasa ya. Kemudian perannya sama kayak kemarin peserta melakukan pemetaan. Nanti pemetaan tadi berdasarkan permasalahan yang muncul, baik permasalahan yang munculnya dari PMO kemarin, dimana tahun ini PMO-nya nggak didampingi oleh fasilitator lagi tapi sudah mandiri ya, sehingga nggak perlu daring lagi, atau masih daring? Siapa? Kemarin langsung, masa satu sekolah daring gitu ya? Oke, nah kemudian yang kedua itu bisa juga di rapor pendidikan kemarin, rapor ANBK kemarin. Mungkin ada yang masih merah, ada yang sekarang sudah agak kuning Pak, tapi yang paling kuning yang mana gitu. Kalau biru-biru mungkin nggak kita bahas kalau sudah bagus ya. Bisa juga dari rapor nanti pemetaannya itu. Jadi kita pemetaan masalah, kemudian refleksi sedikit mungkin dari Bapak Ibu ada yang disampaikan tentang unek-uneknya selama 1 tahun jadi sekolah penggerak. Nah nanti baru penguatan itu berdasarkan permasalahan tadi, berdasarkan refleksi tadi. Yang mana yang harus dikuatkan? Oh ternyata lebih banyak curhatnya dalam masalah A, B dan seterusnya. Berarti itu yang dilakukan penguatan nanti. Mungkin sifatnya FGD aja. Kalau ada nanti mungkin materinya ada patut sedikit, seterusnya kita FGD ya, diskusi aja. Nah terakhir baru penyusunan tindak lanjut. Nah baru kita bikin RTL-nya. Berarti dari masalah ini rencananya apa gitu, supaya masalah ini kan kalau disampaikan hanya dikuatkan waktu peserta hadir itu kan hanya dikuatkan, sifatnya hanya kita dapat output saja tapi outcome kan belum. Nah baru dipraktekkan dengan bentuk rencana tindak lanjut seperti itu. Oke. Yang dapat oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah yang dampaknya untuk anak. Ini ada peran ini ya. Menggunakan bicara misalnya diskusi dengan sekolah secara daring ya. Kita enggak cuma melalui BA Pak Sep ya. Saya kepada melalui BA aja. Kemudian analisis hasil laporan pendampingan di tahun sebelumnya. Ya mungkin bisa kita analisis, bisa kita lihat dulu kemarin itu kita apa yang kekurangan kita di tahun sebelumnya. Kemudian analisis hasil lapor pendidikan dan data lain yang relevan, termasuk dari PMO dan luar karya ya. Itu peran sebenarnya. Jadi di sekolah sudah punya analisis ini, sudah punya pemetaan apa yang menjadi titik fokus sekolah untuk berikutnya yang harus ditingkatkan, yang harus digenjot. Kalau yang sudah bagus berarti itu yang harus dipertahankan. Nah baru kunjungan lapangannya selama 3 JP atau 4 JP. 4 JP nanti di sebentar kedua. Nah di sini fasilitator melakukan penguatan kepada sekolah sesuai hasil asesmen tadi. Kalau tata daerah pendidikan berarti penguatannya di situ. Kalau masih di PO berarti penguatannya di situ dan seterusnya. Atau gabungan juga nanti penguatannya di situ. Kemudian fasilitator memfasilitasi pemetaan rencana tidak lanjut sekolah. Nah pasca kunjungan nanti, nah ini penyusunan laporan kunjungan di SIM PKB ya. Oh ini hanya buat fasilitator nih. Fasilitator mengisi instrumen laporan untuk merumuskan hasil asesmen kebutuhan sekolah dan sesi penguatan di
PKB. Nanti kalau ada laporan isi PKB yang ternyata belum saya ambil di sekolah, mungkin via daring aja Bapak Ibu ya. Misalnya belum post tentang file ini karena di PKB diminta gitu. Nah kirim nanti baru saya upload gitu. Soalnya saya belum kasih PKB-nya. Format laporan kunjungan lapangan sekarang seperti apa? Karena sepertinya berbeda dengan format kunjungan lapangan yang tahun kemarin gitu. Oke, seperti itu. Ini sama aja. Ini tadi sama dengan pra tadi ya. Ini sudah secara umum sudah kita lihat. Ini hanya diuraikan. Nah ini nanti bentuknya seperti ini, bentuk bikin pemetaannya. Ini disebutnya katanya ini apa? Fishbone diagram, diagram tulang ikan. Ya. Yang simak ikan nih. Di kepala itu masalah ya. Kemudian ada faktor masalah, faktor siswa, faktor guru, faktor apa gitu ya. Yang mendasari misalnya faktor lingkungan, iklim sekolah dan seterusnya. Kemudian kemungkinan penyebab apa gitu. Nah itu masalah ini diambil bisa juga dalam pendidikan juga boleh kalau seandainya di PMO sudah nggak ada misalnya. Oke, itu uraian tentang ikat tadi. Itu langkah-langkahnya membuat memetakan masalah ya. Saya kira cukup kayaknya. Nah ini yang kita lanjut ini formatnya begini. Oh saya belum bikin file ya. Nanti formatnya gini Bapak Ibu. Ada nomor, ada strategi, ada penanggung jawab, ada estimasi waktu, ada indikator keberhasilan. Itu format rencana lanjutnya. Ya mungkin bisa bikin Excel aja ya. Oleh Pak Cucu atau guru saya yang lain, bikin Excelnya. Atau bikin Word juga boleh, Word di kotak-kotak gitu. Strateginya apa, siapa yang bertanggung jawab, kemudian estimasi waktunya, dan indikator penilaian keberhasilan. Ada telepon dulu Pak, kayaknya. Bapak Ibu, ini cuma uraian aja. Intinya tadi, ini kita ada pemetaan masalah dulu. Ini strategi pemetaan, pilih salah satu ya. Bisa dari hasil laporan pendampingan tahun lalu, bisa dari hasil rapor pendidikan, bisa diskusi dengan sekolah secara daring maupun luring, bisa analisis laporan pendampingan tahun lalu melihat hasil rapor pendidikan sama artinya. Analisis laporan pendampingan tahun lalu melihat rapor pendidikan ya, oke, kebenaran ya. Ya intinya dari rapor pendidikan dan hasil pendampingan tahun lalu atau dari PMO ya. Oke, bisa juga pembelajarannya. Yang penguatan kita hari ini mungkin lebih pembelajarannya atau mungkin di penguatan sumber daya manusianya ya sebetulnya hampir sama sih. Kita di pembelajaran pun juga tetap penguatan kepada Bapak Ibu guru kan gitu ya. Nah cuma di sini pembelajaran dengan paradigma baru atau IKM. IKM bagaimananya yang masih belum kuat ya. Boleh juga kita sambil diskusi ya. Atau bisa juga dari pembelajaran dan asesmen, perencanaan berbasis data, literasi, pembelajaran depresiasi, penerapan disiplin positif, termasuk literasi tadi ada numerasi itu ketinggalan. Kemudian penerapan disiplin positif, kepemimpinan sekolah, kurikulum tentang pendidikan, penerapan modal yang berpusat pada peserta didik, proyek tadi P5 dan lain-lainnya. Nah itu bisa kita ambil sebagai topik penguatan. Sementara temanya tadi penguatan sumber daya manusia dan atau pembelajaran paradigma baru dengan IKM. Nah ini kalau ini nanti diangkat di kedua nanti. Di kedua itu berarti di bulan April sampai Maret, Februari sampai April nanti. Nah yang di sekarang ini topik penguatannya bisa kombel, pembelajaran asesmen, perencanaan berbasis data, literasi. Kok numerasinya nggak ada ya? Kita sambung aja dari literasi numerasi gitu ya, karena itu berkaitan ya. Tapi kan walaupun nomor pendidikan juga nggak bisa. Pak numerasinya kita sudah biru, cuma literasi yang masih merah ya, enggak? Atau sebaliknya. Pembelajaran bagi prestasi, penerapan disiplin positif, pimpinan sekolah, kurikulum untuk pendidikan, penerapan modern pusat pada peserta didik,
P5 dan lain-lain. Oke, itu mungkin topik tema penguatan kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin kita dengar dulu permasalahan yang ada di SMP 4 Karanganyar dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti bisa dari hasil penampingan yang setahun ini atau dari hasil PMO terakhir, bisa juga dari rapor pendidikan, bicara sedikit rapor pendidikannya. Ya kalau toh sudah diurus semua ya tetap sampaikan. Ya berarti kita sudah kuat. Tapi kalau masih ada yang lemahnya di mana, nanti mungkin ya kita kaitkan dengan penguatan kita nanti. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Saya kira itu dulu, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Kepala dengan pemaparan tema penguatan tadi tentang permasalahan yang ada di sekolah untuk setahun ini. Terima kasih. Saya akhiri, bila terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.